What's up guys? Balik lagi di channel YouTube 11 menit. Gue punya berita panas nih buat lo semua pecinta volley. Jadi gini, lo pernah nggak sih ngerasa ada yang aneh pas nonton tim favorit lo tiba-tiba main jelek banget? Kayak ada yang hilang, ada yang kurang, dan ternyata emang bener, ada pemain kunci yang nggak ada. Nah, ini yang lagi terjadi sama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks sekarang. Dan bukan cuma perasaan fans doang, bahkan legenda voli Korea Selatan, Park Mi-hee, sampai angkat bicara tentang kondisi Red Sparks yang katanya bisa jadi tim terlemah di liga tanpa Megawati Hangestri Pertiwi. Gila nggak tuh? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, gue mau ngingetin kalian semua buat like, subscribe, dan nyalain notifikasi bell di channel ini. Kenapa? Karena lo bakal ketinggalan berita-berita panas kayak gini kalau nggak subscribe. Ayolah guys, bantu channel kita tumbuh supaya bisa terus kasih info-info terkini soal dunia volley yang lo suka. Tinggal pencet tombol merah di bawah, nggak pakai bayar kok. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Park Mi-hee, kalau lo belum tahu, dia itu legenda volley Korea Selatan. Baru aja bikin statement yang bikin geger seluruh penggemar Red Sparks. Dia bilang, dan gue kutip langsung nih ya, Red Sparks tanpa Megawati Hangestri Pertiwi bisa jadi tim terlemah di liga. Bukan cuma lemah, tapi terlemah guys. Parah banget kan? Nah, statement ini bukan cuma asal ngomong. Park Mi-hee ngasih contoh konkret dengan nunjukin pertandingan Red Sparks melawan Hyundai Hill State kemarin. Lo nonton nggak? Kalau enggak, gue kasih tahu deh. Red Sparks dibantai habis-habisan dengan skor 1-3. Dibantai bro. Nggak ada perlawanan sama sekali. Dan tahu nggak menurut Park Mi-hee kenapa Red Sparks bisa kalah telak gitu? Ya karena nggak ada Megawati, pemain asal Indonesia yang jadi andalan. Tim itu nggak main, dan hasilnya langsung kelihatan. Tim kayak kehilangan jiwanya, nggak punya arah, dan yang paling parah, nggak punya pencetak poin andalan. Gue pribadi sebenarnya udah ngerasa gini dari beberapa pertandingan sebelumnya. Kayak ada yang kurang gitu dari permainan Red Sparks. Dan ternyata apa yang gue rasain itu divalidasi sama Park Mi-hee. Dan kalau legenda volley kayak dia udah ngomong gitu, ya pasti ada benernya kan? Park Mi-hee sebenarnya ngejelasin lebih detail lagi kenapa hengkangnya Megawati Hangestri Pertiwi itu berdampak banget buat Red Sparks. Menurut dia, Megawati itu bukan cuma sekedar pemain biasa, tapi dia adalah pilar utama tim. Lo bayangin deh bro, kayak lo lagi bangun rumah terus tiba-tiba pilar utamanya diambil. Ya pasti rumahnya goyang dong, bahkan bisa roboh. Nah, ini yang terjadi sama Red Sparks. Tanpa Megawati, tim ini kayak kehilangan fondasi. Dan ini kelihatan banget pas mereka lawan Hyundai Hill State kemarin. Red Sparks tuh nggak cuman kalah, tapi mereka kelihatan banget kesulitan buat ngelawan tekanan dari Hyundai. Tiap kali ada serangan dari Hyundai, pertahanan Red Sparks langsung berantakan. Terus pas giliran mereka yang nyerang, bola nggak ketangkep dengan baik, passing kacau, dan yang paling parah, spike-nya gampang banget dibaca sama bloknya Hyundai. Gue sendiri nonton pertandingan itu sampai geleng-geleng kepala. Kayak, ini beneran Red Sparks yang gue kenal? Karena performanya beda banget, guys. Beda banget. Dan kalau kata Park Mi-hee, ini semua gara-gara nggak ada Megawati. Dia tuh kayak jangkar yang bikin kapal tetap stabil meskipun diterpa ombak besar. Tanpa dia, Red Sparks kayak kapal yang oleng ke sana-sini tanpa arah. Ternyata bukan cuma soal hengkangnya Megawati aja. Tapi ada pertanyaan besar soal strategi dari pelatih Ko Hee-jin. Menurut Park Mi-hee, keputusan pelatih untuk nggak pertahanin mengganti Megawati, lebih memilih menggantinya, bikin banyak orang geram. Gua juga sebenarnya penasaran sih, kenapa Megawati nggak dipertahankan? Kan dia pemain andalan tim. Apa ada masalah internal? Apa dia cedera? Atau ada strategi khusus dari pelatih? Tapi kalau emang strategi khusus, kok hasilnya malah bikin tim makin terpuruk ya? Park Mi-hee bahkan sampai bilang, tanpa Megawati, strategi pelatih Ko Hee-jin jadi nggak efektif sama sekali. Kayak lo punya strategi yang mengandalkan pemain tertentu, tapi pemain itu nggak ada. Ya pasti strateginya bakal berantakan dong. Dan ini kelihatan banget dari hasil pertandingan. Red Sparks lagi dalam tren negatif, bro. Mereka kesulitan banget buat menang. Dan menurut Park Mi-hee, ini semua karena pelatih Ko Hee-jin belum nemuin formula yang pas untuk tim tanpa Megawati. Gue sendiri penasaran, sebenarnya apa sih yang ada di pikiran pelatih Ko Hee-jin? Apa dia punya rencana lain? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi di belakang layar yang kita nggak tahu? Park Mi-hee bilang, Red Sparks tanpa Megawati Hangestri Pertiwi itu bukan cuma soal kehilangan pemain bagus, tapi lebih dari itu. Mereka kehilangan identitas sebagai tim juara. Lo tahu kan, Red Sparks itu tim yang punya karakter kuat. Mereka dikenal sebagai tim yang solid, kompak,
dan punya gaya bermain yang khas. Nah, semua identitas itu katanya terbentuk karena ada Megawati di dalamnya. Megawati itu nggak cuma ngasih kontribusi dari segi teknis, tapi dia juga ngasih soul ke tim. Dia yang bikin Red Sparks punya karakter. Dan tanpa dia, tim ini kayak lagi nyari jati diri. Dan ini sebenarnya masalah besar, guys. Karena kalau tim udah kehilangan identitas, bakal susah banget buat mereka recover. Bakal butuh waktu lama buat nemuin identitas baru atau nemuin pemain yang bisa ngegantiin peran Megawati. Park Mi-hee juga ngebahas soal kekalahan beruntun yang dialami Red Sparks belakangan ini. Menurutnya, itu bukti nyata kalau tim belum nemuin pengganti yang sepadan buat Megawati. Dan ini bikin gue mikir, emang ada pemain lain yang bisa menggantikan Megawati? Karena kalau dibandingin sama pemain lain di posisi yang sama, skillnya Megawati tuh jauh di atas rata-rata. Park Mi-hee juga nyorotin fakta bahwa tanpa Megawati, Red Sparks kehilangan kekuatan serangan utama mereka. Dan ini kelihatan banget pas mereka lawan Hyundai Hill State kemarin. Coba lu inget-inget deh, bro. Biasanya Red Sparks kalau nyerang tuh kayak tsunami, nggak bisa ditahan. Bola serang mereka tajam, cepat, dan sulit dibaca. Tapi kemarin, serangan mereka kayak ombak kecil doang, gampang banget dibaca dan ditahan sama Hyundai. Dan tahun ini, udah nggak ada spike-spike mematikan yang biasanya sering banget dilakuin Megawati. Lo masih inget nggak spike keras Megawati yang sering bikin lawan bengong? Yang kadang sampai bikin defender lawan jatuh karena nggak bisa ngeblok? Nah, itu yang sekarang hilang dari permainan Red Sparks. Makanya nggak heran kalau Red Sparks kalah telak 1-3 dari Hyundai. Mereka kesulitan banget buat cetak poin tanpa Megawati. Dan ini bikin gue mikir, apa Red Sparks terlalu bergantung sama satu pemain aja? Menurut Park Mi-hee sih, harusnya pelatih udah nyiapin plan B dari jauh-jauh hari. Karena nggak mungkin kan tim cuma bergantung sama satu pemain doang. Gimana kalau pemain itu cedera atau nggak bisa main karena alasan lain? Nah, ini yang sekarang jadi PR besar buat pelatih Ko Hee-jin. Park Mi-hee memprediksi bahwa Red Sparks bakal ngalamin tantangan besar buat lolos ke babak playoff tanpa Megawati. Dan ini bukan cuma prediksi asal, tapi berdasarkan fakta-fakta yang udah terjadi. Pertama, kekalahan telak dari Hyundai Hill State kemarin, itu adalah bukti nyata kalau Red Sparks lagi dalam kondisi nggak bagus. Kedua, selain Megawati yang nggak ada, ternyata ada beberapa pemain kunci lain yang lagi cedera. Ini double blow buat Red Sparks, bro. Kalau dilihat dari jadwal pertandingan yang tersisa, Red Sparks bakal ketemu beberapa tim kuat. Dan tanpa Megawati, peluang mereka buat menang jadi makin kecil. Park Mi-hee bahkan sampai bilang, kalau kondisinya tetap kayak gini, kemungkinan besar Red Sparks nggak bakal lolos ke playoff. Dan kalau itu beneran terjadi, ini bakal jadi yang pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir Red Sparks gagal masuk playoff. Parah banget kan? Gue sendiri masih berharap si Red Sparks bisa bangkit. Mereka punya pemain-pemain bagus lainnya yang harusnya bisa step up dan ambil peran lebih. Tapi ya gue juga realistis. Tanpa Megawati, jalan mereka ke playoff bakal sangat terjal. Guys, Park Mi-hee ngasih statement yang bikin banyak orang mikir. Jadi sebenarnya seberapa penting sih Megawati buat Red Sparks? Menurut Park Mi-hee, Megawati itu bukan cuma sekedar pemain biasa, tapi dia adalah pemain kunci yang bisa ngubah jalannya pertandingan. Dia pemain yang bisa bikin perbedaan antara menang dan kalah. Lo pasti sering ngeliat kan, gimana Megawati sering jadi game changer. Pas tim lagi down, dia yang sering bangkitin semangat tim dengan spike-spike kerennya. Pas lagi poin kritis, dia yang dipercaya buat ngeksekusi bola. Pas lawan lagi on fire, dia yang sering jadi peredam dengan defense-nya yang ciamik. Nah, semua itu udah nggak ada sekarang. Dan hasilnya, Red Sparks jadi tim yang gampang banget dikalahkan. Tim yang dulu ditakuti, sekarang jadi tim yang dianggap enteng sama lawan-lawannya. Dan kalau kata Park Mi-hee, kalau kondisinya tetap kayak gini, Red Sparks harus siap-siap jadi bulan-bulanan tim lain. Karena tanpa Megawati, mereka jadi tim yang gampang dibaca dan gampang dikalahkan. Gue pribadi berharap sih ada pemain lain yang bisa step up dan jadi game changer baru buat Red Sparks. Tapi jujur aja, nemuin pemain sekaliber Megawati itu nggak gampang. Dia tuh spesial, bro. Ini mungkin yang paling mengejutkan buat gue. Park Mi-hee bilang, Red Sparks tanpa Megawati itu bukan cuma kehilangan pemain bagus, tapi mereka juga ngalamin krisis kepemimpinan. Lo mungkin kaget pas denger ini, karena setahu kita, Megawati bukan kapten tim. Tapi menurut Park Mi-hee, meskipun bukan kapten resmi, Megawati itu punya jiwa kepemimpinan yang kuat. Dia sering jadi panutan buat pemain lain, baik dari segi teknis maupun mental, dan ini kelihatan banget pas Red Sparks lawan Hyundai Hill State kemarin.
Tim kelihatan banget nggak kompak, nggak solid, dan yang paling parah, nggak ada yang step up jadi pemimpin di lapangan. Mereka kayak sekumpulan individu yang main sendiri-sendiri, bukan sebagai satu tim yang utuh. Park Mi-hee juga nyorotin fakta bahwa kehadiran Megawati di lapangan tuh sering bikin mental tim jadi lebih kuat. Pemain lain jadi lebih percaya diri karena tahu ada Megawati yang selalu bisa diandalkan. Nah, tanpa dia, mental tim jadi gampang. Drop, terutama pas lagi tertinggal poin. Dan ini jadi PR besar buat pelatih Ko Hee-jin. Dia harus bisa nemuin pemain yang nggak cuma bagus secara teknis, tapi juga punya jiwa kepemimpinan yang kuat buat ngegantiin peran Megawati. Dan jujur aja, ini tugas yang nggak gampang. Oke guys, itu dia 8 berita soal Red Sparks dan dampak hengkangnya Megawati, Tihangestri Pertiwi, yang bikin mereka disebut bisa jadi tim terlemah di liga. Sebagai penggemar voli, gue pribadi berharap Red Sparks bisa bangkit dan ngebuktiin kalau mereka nggak cuma bergantung sama satu pemain doang, tapi gue juga realistis, tanpa pemain sekali bermegawati, jalan mereka ke playoff dan apalagi gelar juara bakal sangat terjal. Dan kita harus siap dengan kemungkinan terburuk, Red Sparks mungkin nggak akan sekuat dulu, setidaknya untuk musim ini. Nah, itu dia update dari gue. Kalau lo punya pendapat atau informasi lain soal kondisi Red Sparks atau Megawati, tulis di kolom komentar ya. Gue penasaran banget sama pendapat kalian. Dan sebelum gue tutup video ini, gue mau ngingetin lagi buat like, subscribe, dan nyalain notifikasi bell di channel ini. Dengan begitu, lo bakal jadi yang pertama tahu kalau ada update terbaru soal dunia voli. Dan buat lo yang udah nonton sampai sini, makasih banget bro. Lo the real MVP. Sampai ketemu di video selanjutnya.